tetap konsisten, tetap semangat dan tetap konsisten. Konsisten. Karena yang akan berhasil adalah yang konsisten. Seperti itu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratih Sri Yulianti di channel saya Ratih Nasa Banjarnegara dan channel saya Titin Rismiati. Saya sedang bersama beliau Bunda Titin Rismiati, stokis NASA under R1807. Beliau beralamat di Wirasaba RT 1 RW 5 Bukatice Purbalingga ya. Dan saya beralamat di Desa Dermasari, Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini kami mau sharing-sharing santai dengan beliau Bunda Titin. Nah, Bunda Titin, saya mau sharing-sharing ya. Mau bertanya-tanya sedikit. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu ini. Iya. Bu Titin, kapan sih bergabung di NASA? Saya bergabung di NASA itu bulan Mei tahun 2016. Berarti sudah berapa tahun? 4 tahunan ya? Assalamualaikum. 4 tahun. Salah. Nah, sponsornya siapa Bu, kalau boleh tahu? Sponsor saya itu Mbak Chandra Dewi Nurbani. Beliau adalah teman saya, sahabat saya sewaktu saya masih sekolah di SMA. Nah, terus ya kita ketemu lagi ya sama beliau di bisnis NASA ini, seperti itu. Jadi bisnis NASA ini mempererat silaturahmi kami kembali, seperti itu. Nah, terus alasan bergabung di bisnis NASA itu apa sih Bu, kalau boleh tahu? Alasan pertama itu sebenarnya karena bosen menjalani rutinitas yang biasa-biasa saja. Jadi ibu rumah tangga, udah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, udah selesai semuanya, terus tidak ada kegiatan lain. Paling hanya main ke tempat tetangga, sambil ngomong ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita ya berbicara ngalor ngidul, ngerumpi yang nggak jelas seperti itu. Terus saya itu melihat ya, saya itu waktu itu masih punya Facebook dengan HP jadul saya. Saya itu melihat postingan-postingan Bu Chandra seperti itu. Terus nah dari situlah saya termotivasi dari beliau. Ini teman SMA aku, dia melalui Facebook bisa jualan, terus lihat dia dapat transferan loh, aku kok cuma seperti ini ya gitu loh, maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi aku seperti ini ke diriku sendiri, kayak gini, aku itu nggak punya potensi apapun sih, aku ini hanya menjadi ibu rumah tangga mentok cuma sampai di sini aja sih, kayak gitu. Apa aku nggak punya potensi lain sih selain ini, seperti itu. Jadi dari situlah ingin keluar dari zona nyaman. Sebetulnya kan enak sih sebetulnya, kalau orang mengira mungkin jadi ibu rumah tangga itu sudah enak, sudah dikasih penghasilan dari suami, sudah tinggal ngurus anak, ngurus rumah dan lain-lain, sudah seperti itu. Tapi saya tidak, saya itu merasa itu ada sesuatu dalam diri saya yang ingin saya keluarkan, ingin saya keluarkan. Nah, itu motivasi pertama saya. Jadi karena bosen dan ingin keluar dari zona nyaman. Orang biasanya senang berada di zona nyaman, tapi kalau saya ingin keluar dari zona nyaman. Nah, itu motivasi pertama saya. Nah, luar biasa sekali ya Bu, alasannya. Terus bagaimana sih cara menjalankan bisnis NASA Bu Titin sebagai ibu rumah tangga tapi kok bisa nyambi gitu? Sebetulnya bisnis NASA itu bisnis yang simple ya. Simple dalam artian itu simple, fleksibel. Jadi dia tuh tidak membutuhkan ruang khusus ya, tidak membutuhkan ruang khusus dan tidak mengganggu aktivitas kita. Jadi di NASA itu meskipun Anda ibu rumah tangga, meskipun Anda pekerja, meskipun Anda anak sekolah, meskipun Anda mahasiswa, Anda pekerja buruh dan lain-lain, itu semuanya bisa menjalankan bisnis NASA. Sesimpel itu gitu. Jadi bisnis NASA tidak memerlukan ruang khusus. Bisnis NASA bisa dijalankan baik secara offline dan online. Selama masih ada manusia di sekitar kita, itu kita bisa menjalankan bisnis NASA, karena itu berhubungan dengan
pergaulan kita, terus berhubungan dengan alam. Bisnis NASA itu kan, saya berbicara sedikit tentang produk NASA juga ya, karena produk NASA itu sendiri kan dibutuhkan oleh manusia, oleh tanaman, dan juga oleh hewan. Nah, jadi cara menjalankan bisnis NASA saya itu sangat mudah, karena ternyata untuk bisnis NASA-nya itu berkembang sudah ada di sekitar kita, dan itu bisa dijalankan secara offline maupun online. Mungkin pada saat saya dulu mendaftar itu belum secanggih saat ini ya, dan HP saya pun dulu belum secanggih saat ini, tapi pun saya tetap bisa menjalankan secara online. Dulu lebih ke offline, tapi online pun sudah mulai merambah seperti itu. Nah, seperti itulah cara menjalankan bisnis NASA. Terus tidak mengganggu waktu kita sehari-hari. Jadi kita masih bisa, saya sebagai ibu rumah tangga masih bisa masak, masih bisa ngurus anak, masih bisa lain-lain. Dan itu berbeda sekali saat kita punya pekerjaan lain yang kita selain NASA ya. Karena kita memang harus fokus terhadap pekerjaan itu. Kalau di NASA jadi kita bisa selesaikan dulu pekerjaan kita, utama kita sebagai ibu rumah tangga, baru kita menjalankan bisnis NASA-nya. Nah, itulah simpelnya sekali ya, ya. Bisa disambi, bisa siapa saja itu bisa melakukan bisnis NASA. Bisa Ya. Terus selanjutnya suka dukanya apa sih Bu kalau menjalankan bisnis NASA ini? Saat Suka menjalankan dukanya. bisnis NASA gitu. Mau sukanya dulu apa mau dukanya dulu? Aduh, bareng-bareng apa ya? Ya boleh lah, dukanya dulu gitu. Dukanya dulu. Ya. Sebetulnya kalau dukanya itu saya tidak terlalu memikirkan sih ya. Saya menjalaninya itu dengan enjoy aja sih. Jadi meskipun mungkin bagi sebagian orang itu akan terlihat duka, akan terlihat kok sakit kayak gitu ya. Tapi karena saya menjalaninya itu dengan senang, dengan enjoy ya, saya menjalannya biasa aja. Misalnya saya belajar ke tempatnya Bu Chandra itu, anak saya baru 1 waktu itu, yang laki-laki itu sekitar umur 4 tahun waktu itu. Saya belajar di tempat beliau, saya tidak mengenal cuaca. Intinya hujan saya berangkat, panas saya berangkat. Seperti itu. Biasa. Motor pun saat itu motor saya masih motor butut. Kalau nggak salah motornya sudah dibawa lagi. Motor saya itu masih pakai motor butut, dan itu motornya sering mati di jalan. Seperti itu. Nah, terus belum mendapatkan restu dari suami, itu juga salah satu tantangan ya, bukan kendala, bukan halangan, tapi itu salah satu tantangan saya. Selain motor yang butut, HP yang RAM-nya baru setengah giga, yang kalau saya mau upload itu saya harus menghapus satu file dulu, baru saya ambil file berikutnya untuk diupload. Dan kalau saya mau mengikuti grup, saya hanya bisa mengikuti satu grup. Dan kalau ada materi yang lain harus saya hapus dulu. Seperti itu. Itu awal-awal dulu dia boleh dibilang itu susahnya ya, itu dukanya. Tapi karena saya enjoy aja, asik kayak gitu. Jadi dia nggak terasa. Tahu-tahu kok udah seperti ini kayak gitu. Kalau sukanya Bu? Ya, Sukanya bahagia ya. Kalau bahagia ya. Sebenarnya teman-teman bisa melihat loh dari ekspresi saya saat ini. Bahagianya banyak ya. Yang pertama, saya jadi punya penghasilan sendiri. Jadi saya bisa lebih banyak berbagi. Itu terutama yang paling saya syukur saat ini adalah itu. Saya bisa berbagi ke keluarga saya tanpa harus izin. Jelas saya minta izin ke suami, tapi tanpa saya harus meminta kepada suami kayak gitu. Jadi penghasilan pribadi. Penghasilan gitu ya. pribadi saya bisa lebih berbagi. Yang pertama, lalu yang kedua dari segi pokoknya what you want, apa yang kamu inginkan itu kamu bisa dapat gitu loh. Jadi saya kepingin apa, mau apa itu saya beli aja gitu. Pokoknya udah jadi nggak minta dari kayak gitu loh. Jadi minta dulu dari suami, iya. pakai uang penghasilan sendiri. Iya gitu betul, ya. dan itu enaknya
sebenarnya. Ya meskipun kalau dulu sama suami minta pun tetap dikasih, tapi karena kalau kita mempunyai penghasilan sendiri itu akan lebih puas, lebih bahagia tentunya. Kalau ya. uang suami saya juga mikir-mikir dulu mau pakainya. Kalau saya senangnya gini Mbak, kalau saya senangnya nggak enak sendiri, sama suami dikasih ya, penghasilan suami diberikan kepada kita semua, kita yang ngatur. Tapi saya mikir lagi, aduh suami saya yang capek-capek, suami saya yang kerja keras, suami saya yang mengeluarkan keringat, kok saya mau beli untuk ini, saya mikir lagi, aduh kayaknya sayang loh, kasihan suami kayak gitu, jadi harus mikir 2 kali. Tapi setelah kita punya penghasilan sendiri, nggak seperti itu sih, kita tetap ya pokoknya enjoy aja gitu. Lalu keuntungan yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga itu adalah, dan saya rasa semua distributor NASA yang sudah menjadi stokis itu akan terlihat before afternya. Yang pertama masih kucel hitam, sekarang menjadi glow up. Nah itu yang saya rasakan betul-betul. Ya. Betul, dan itu bonusnya adalah suami itu ternyata makin sayang. Karena semakin muda ya, usia semakin tua, tapi dari segi fisik itu terlihat ya. Kalau usia semakin tua tapi terlihatnya itu semakin muda. Ternyata kantong pun mempengaruhi. Ya seperti itu Ya, luar biasa ya Bu, suka dukanya di bisnis NASA. Selanjutnya saya mau tanya lagi nih Bu, berapa lama sih Bu Titin dari distributor menuju stokisnya itu berapa lama? Kalau saya lumayan lama ya, sekitar 2 tahun. Saya bergabung di bulan Mei 2016, saya menjadi stokis di bulan Mei juga, tapi 2018. Jadi 2 tahun. Cuma beda tanggal. Saat saya mendaftar itu tanggal 21 ya. Saya jadi stokis itu tanggal 23. Itu saya menjadi stokis itu pas menjadi kado kedua. Jadi kado pertama saya melahirkan anak saya yang kedua, yang sekarang sudah usia 3 tahun. Lalu kado yang kedua adalah saya menjadi stokis NASA. Jadi pada saat saya diwawancara untuk menjadi stokis NASA, anak saya baru usia 1 bulan. April anak saya lahir tanggal 21 April, tanggal 23 Mei saya ke kantor NASA untuk wawancara stokis. Nah itu luar biasa. Kado terindah dalam hidup saya. Luar biasa. Terus saya mau tanya lagi Bu, penghasilan di NASA itu sampai berapa sih Bu? Kalau boleh tahu. Penghasilan apa itu? Penghasilan dari stokis NASA. Iya. Udah beritahu Bu, monggo. Penghasilan dari NASA itu cukup banyak ya. Karena kita itu kan dapat penghasilannya dari konsumen langsung, terus dari selisih harga distributor ke harga konsumen, lalu selisih harga stokis ke harga distributor, itu penghasilannya. Terus ada rabat-rabat dari perusahaan, dan itu jika kita sudah mencapai omset omset stokis, itu kita akan mempunyai penghasilan minimal itu 10 juta per bulan. Wow, luar biasa sekali. Ingin nggak? Pengen banget Bu. Stokis ya? Amin. Teman-teman distributor NASA segera stokis ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan cepat stokis. Amin ya Allah. Terus kalau harapan kedepannya Bu Titin itu bagaimana setelah menjalankan bisnis NASA ini? Harapan saya adalah banyak orang-orang di sekeliling saya yang mendapatkan manfaat dari bisnis saya. Terus mitra-mitra saya segera menjadi stokis. Itu harapan saya. Lalu saya dan mentor-mentor saya semuanya segera mencapai level front diamond director. Intinya melalui bisnis NASA ini semoga menjadi bisnis yang semakin berkembang, semakin barokah, yang semakin bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Terus impian terbesar Bapak? Impian saya yang masih belum tercapai, yang ingin sekali dan selalu saya panjatkan di dalam diri saya adalah saya ingin ke Baitullah untuk menunaikan haji. Amin. Serta amin, ya dengan Allah. keluarga saya. Semoga disegerakan. Amin.
sebelum itu impian terbesar saya, tapi sebelum menunaikan haji saya ingin umroh dulu, setidaknya umroh dulu gitu, bersama dengan keluarga saya. Mudah-mudahan kayaknya segera tercapai ya. Amin. Itu impian paling besar saya. Terus yang terakhir ya Bu Titin, untuk pesan-pesan untuk teman-teman semua distributor di seluruh Nusantara itu apa Bu? Pesannya untuk pesan untuk teman-teman distributor NASA dimanapun berada ya. Pesan yang pertama adalah tetap konsisten, tetap semangat dan tetap konsisten. Konsisten karena yang akan berhasil adalah yang konsisten. Seperti itu. Kita mudah untuk mengawali, tapi untuk sampai ke titik akhir itu kita membutuhkan konsisten. Seperti itu. Jadi tetap semangat dan tetap konsisten untuk mencapai stokis. Oke? Semangat pagi. Yes, semangat pagi. Sekian ya teman-teman sharing-sharing saya dengan Bunda Titin Lismiati. Jika ada kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Jangan like, lupa. comment, share, dan Jangan subscribe lupa. channel kami. Oke. Channel saya Ratih Nasa Banjarnegara dan channel beliau Titin Rismiati. dan Facebook saya Ratih Sri Yulianti. Facebook beliau. Titin Rismiati. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.